punya keluarga atau saudara atau siapapun yang bisa menampung mereka untuk keluar dari kondisi rumah, biasanya mereka itu kan di refer ke rumah aman punyanya pemerintah, kebetulan punya P2 TP2A. Cuman kebetulan selama COVID ini dipaksa ditutup. Nah, kemarin saya malah dapat laporan lagi dari teman-teman Komnas Perempuan, kan habis FGD sama teman-teman FPL katanya. Nah, itu yang sekarang lebih stres lagi. Jadi rumah aman sudah dibuka, tapi para korban kekerasan seksual ini diminta untuk rapid test COVID. Tapi biaya nggak ditanggung sama pemerintah. Jadi akhirnya mau teman-teman ini sekarang kebingungan gimana dong caranya, mereka udah keluar dari rumah itu kan biasanya ya udah seadanya ya, bawa badan aja gitu kan, boro-boro bawa barang gitu, apalagi sekarang disuruh bayar untuk rapid test untuk mereka bisa masuk ke rumah aman itu. Jadi akhirnya sekarang kayak kondisi yang biasanya udah benar-benar sulit untuk para korban kekerasan ini jadi lebih sulit lagi dengan situasi PSBB atau lockdown atau apalah ini namanya gitu sih. Itu mungkin sedikit background kenapa kita lakuin ini sih, Kak Emma. Ya, menarik ya ceritanya ya, dari soal yang tadi ya cerita yang Mas Koko, mereka yang memang kehilangan ya penghasilan ya selama mulai diberlakukannya ini kerja di rumah dan pembatasan lain, sampai tadi para perempuan korban yang memang butuh rumah aman, tapi kemudian setelah ditutup dibuka kembali, tapi dibuka itu pakai syarat tadi harus rapid test dan biaya sendiri pula, seperti itu. Padahal mereka yang datang ke rumah aman dalam keadaan yang memang tidak bawa apapun, seperti itu. Nah, lalu bisa cerita lebih lanjut kalau gitu. Nah, setelah dengan berbagai permasalahan tadi, lantas gagasan untuk menggalang solidaritas itu, nah gimana Kak Vivi ceritanya? Jadi terus dengan kayak gitu akhirnya terus kita kan maksudnya gimana ya, kita kalau mau nunggu pemerintah tuh kayaknya agak, dan situasi urgent banget, banyak kayak yang terus DM waktu kita akhirnya kita memutuskan kita pakai maksudnya pakai portalnya Jakarta Feminis, dan kita mencoba untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang memang bekerja dengan para kelompok rentan. Jadi memang sebetulnya di awal Jakarta Feminis sendiri itu kan sebetulnya kita tuh semacam kayak pool untuk bisa kira-kira dari teman-teman gerakan perempuan ini butuhnya apa sih, kita coba untuk membantu. Karena sebetulnya kan gerakan Jakarta Feminis itu fungsinya seperti itu, Kak. Jadi kita mencoba untuk kontak sama teman-teman yang kelompok rentan, jadi kita kontak LBH Apik, kita kontak waktu itu Jala PRT, kita kontak FBLP juga, Federasi Buruh Lintas Pabrik. Habis itu siapa lagi ya kemarin, Lapas itu ini juga LBH Apik juga. Jadi kita juga sempat kemarin menyentuh teman-teman lapas perempuan karena ternyata di sana kondisinya juga lumayan mengerikan karena mereka banyak yang sedang mengandung, ada yang punya balita dan segala macam. Nah, itu butuh perhatian khusus. Nah, akhirnya kita kontak mereka dan sama ini teman-teman dari ojek online. Jadi nggak cuma ojek online juga, tapi juga teman-teman yang tadi juru pijat, tukang bersih-bersih, dan segala macamnya kita coba ini juga. Dan sama satu lagi kita kerjasama dengan teman-teman driver taksi yang perempuan. Karena kemarin itu sempat sih ada yang ada yang pelanggannya dia nge-DM kita bilang, Mbak ini salah satu driver saya yang biasanya nganter saya kemana-mana, mereka sama sekali tidak ada pemasukan. Jadi mereka kemarin minta saya untuk, Pak mau diantar kemana dan segala macam, tapi saya memang nggak keluar, nggak kemana-mana karena saya juga PSBB kan. Jadi akhirnya kita ternyata begitu satu pool aja itu ada sekitar 40 driver perempuan, dan itu benar-benar yang kayak boro-boro sehari, kayak mungkin seminggu pun mereka bisa jadi nggak ada pemasukan sama sekali. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk penggalangan dana itu. Nah, sampai sekarang kita itu setidaknya sudah dapat sebanyak 65 jutaan, kalau saya nggak hampir 65 juta. Cuman ini memang kita fokusnya, karena aku tadi bilang kan untuk teman-teman yang perempuan kelompok rentan itu yang kehilangan pekerjaan, single parent, atau teman-teman dari korban kekerasan seksual. Nah, kemarin itu biasanya kita kasihnya sembako, Mbak, jadi kita paketin gitu sembako, mungkin kita kirim ke teman-teman, kita minta bantuan, misalkan sama teman-teman Jala PRT, berarti kita nanti kirim ke teman-teman Jala PRT, terus habis itu kalau sama FBLP kita juga kirim ke teman-teman FBLP. Nah, kalau yang khusus untuk korban kekerasan seksual itu sendiri, kita assess dulu sih, Mbak,
juga kebutuhannya apa. Kayak kemarin teman-teman LBH Apik, mereka butuh rumah aman, untuk sewa rumah aman. Jadi kita kirim mereka untuk butuh sewa rumah aman. Nah kemarin itu juga kita sempat bantu untuk teman-teman yang ada di Bengkulu. Nah ini sebetulnya salah satu kendala kita itu Mbak Emma, karena kita kan di Jakarta dan 65 hampir 65 juta ini kita kalau nggak salah mungkin udah 200-an lebih apa namanya beneficiaries yang kita apa namanya kita kasih ke apa namanya ke teman-teman ini kan apa penerima manfaat ini. Dan ini tuh masuk terus dan nggak hanya di Jakarta. Ini sebetulnya yang lumayan jadi salah satu hal yang membuat aku pusing karena ini masuk terus datanya dan nggak semua di Jakarta. Kita sendiri merasa kesulitan, kita nggak punya sumber daya manusia untuk bisa apa namanya ngebantu teman-teman yang ada di luar Jakarta itu sendiri. Kayak kemarin kita sempat ditanya, waktu itu aku sempat ngisi talk show juga sama Forum Asia, mereka nanya tentang kondisi perempuan sekarang selama pandemi. Aku sendiri juga bilang kalau di luar Jakarta ya sebetulnya ada kebutuhan, mereka butuh untuk dibantu. Cuman kalau dari Jakarta Feminis ya kita nggak bisa merangkul semua karena sebetulnya ya kembali lagi ini bukan pekerjaan kita kan, sebetulnya ini kan tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri untuk apa namanya memberikan apa namanya ya tadi bantuan sosial ini. Nah yang kemarin itu yang lumayan kita bikin apa ya kayak menes banget gitu, waktu itu sempat ada pendamping dari Bengkulu waktu itu cerita. Jadi kebanyakan apa namanya korban-korban yang dia dampingin itu kan lokasinya di daerah banget. Dan itu sangat sulit untuk operasional mereka karena kebanyakan budget itu mereka dipotong Kak untuk respon COVID. Dan yang agak disayangkan aja sih sebetulnya ternyata apa namanya konteks apa namanya tadi hal-hal yang berurusan dengan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan segala macam, ternyata itu tuh tidak diukur sebagai respon COVID. Padahal kan seharusnya kalau misalkan apalagi kan pemerintah udah ada pengaruh utamaan gender atau apalah itu harusnya kan apa namanya sudah ada di plannya mereka, apalagi dengan kenyataan bahwa angka kekerasan seksual itu selalu naik di tiap tahunnya kan. Jadi harusnya begitu ada, disuruh lockdown, disuruh di rumah, padahal kita aja yang nggak bekerja di pemerintahan, kita langsung respon, kita langsung, waduh gimana nih teman-teman yang apa namanya partnernya abusive dan segala macam. Cuman sih kemarin kita udah mulai melihat kayak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak udah mulai kayak ngeluarin ada hotline untuk, dan itu sangat kita apresiasi juga. Cuman kemarin itu sih, dan ini ada beberapa masuk laporan lagi dari luar, dan apalagi ini mau Lebaran, jadi somehow orang Indonesia punya pressure lebih kalau Lebaran harus begini harus begitu, jadi mulai makin banyak lagi masukan masuknya laporan ke kita sih Kak, itu aja. Oke, ya luar biasa ya, memang masyarakat sipil bisa bergerak lebih maju, padahal memang kita juga sedang menunggu pemerintah supaya bisa lebih responsif ya. Tadi sayang ya ada pemotongan anggaran yang untuk respon COVID, tapi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dianggap bukan yang bagian dari yang harus direspon ya dalam situasi COVID ini ya. Itu mungkin juga kita akan coba lihat nanti. Setahu saya ada diskusi juga yang melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nanti kita coba lihat sama-sama ya progresnya. Harapannya sih, misalnya kalau ada konpres dari gugus tugas penanganan, itu dia juga mengingatkan atau mereminder masyarakat bahwa dalam situasi seperti ini ya KDRT itu bisa sangat terjadi di lingkungan rumah dan seterusnya. Tapi itu kayaknya belum pernah dengar konferensi pers. Belum pernah dengar sih. Kebanyakan sih mereka ngomongin masalah anak. Itu yang paling aku lihat paling lumayan progresif adalah di saat mereka sudah mulai bicara tentang anak dan segala macam, dan itu pun kayak di saat kita ngomongin isu pendidikan pun masih sangat urban kan, masih kayak yang belajar online dan segala macam, padahal nggak semua anak di Indonesia bisa belajar online yang model-model kayak gitu sih. Kemarin juga itu salah satu keluhan sih Mbak sebetulnya dari teman-teman pekerja rumah tangga. Jadi mereka cerita dengan mereka kehilangan pekerjaan, anaknya harus sekolah online, sedangkan mereka nggak punya
pemasukan untuk bisa beli pulsa, untuk dia apa namanya streaming video sama gurunya, video chat dan segala macam. Dan itu akhirnya jadi beban tambahan lagi buat dia. Waduh, gimana nih anak saya biasanya di sekolah terjamin, kan ya sekarang tiba-tiba di rumah saya nggak punya uang buat apa namanya buat bayar internet yang kayak gitu-gitu. Jadi ya balik lagi akhirnya dan somehow saya juga apa namanya ini ya mungkin karena apa namanya konsep dari apa sih patriarki itu sendiri akhirnya mau nggak mau beban domestik itu jatuhnya kan ke perempuan. Jadi akhirnya mau nggak mau ibu juga yang mikirin ini anak saya gimana dan segala macam gitu itu sih. Jadi akhirnya kemarin salah satu keluhan waktu kita sempat live sama teman-teman dari Jala PRT, dari guru perempuan, itu juga salah satu hal yang dikeluhkan sama mereka. Yang ditakutkan adalah kadang mungkin kita nggak akan mati karena KDRT atau karena COVID, tapi apa namanya, tapi kita mati karena kelaparan. Sampai ada yang ngomong kayak gitu. Jadi itu kan benar-benar wah ini benar juga sih ya. Agak lumayan ngenes juga. Itu sih. Betul. Tadi yang PRT kehilangan pekerjaan itu kenapa? Apakah pemberi kerjanya atau majikannya gimana tuh ceritanya? Nah, jadi kan kalau misalkan teman-teman ini kan kebanyakan teman-teman kelompok rentan para perempuan yang kita bantu adalah mereka yang bekerja di sektor informal, Mbak, termasuk teman-teman yang mereka adalah pekerja rumah tangga. Nah, di saat kita sendiri tahu kalau namanya pekerja rumah tangga di Indonesia itu kan belum ada undang-undang yang istilahnya melindungi mereka sebagai seorang pekerja. Nggak ada kontrak lah ya hitam di atas putih, employer itu apa namanya, pemberi kerja itu haknya apa, kewajibannya apa, pekerja itu haknya apa, kewajibannya apa. Jadi banyak dari mereka mungkin karena para pemberi kerja ini pun juga terdampak kan oleh COVID ini. Jadi banyak mereka yang mungkin pemasukannya berkurang atau malah kehilangan pekerjaan. Jadi mereka tidak mampu untuk membayar si para apa namanya pekerja rumah tangga ini. Tapi kembali lagi, pekerja rumah tangga ini banyak yang akhirnya terus karena employer-nya terdampak corona, akhirnya mau nggak mau mereka juga akhirnya terdampak corona. Cuman kan beda lah ya employer mereka yang istilahnya mungkin punya istilahnya pemasukannya lebih stabil daripada teman-teman yang pekerja rumah tangga, pasti di saat mereka kehilangan pekerjaan, efeknya akan jauh berbeda dengan para teman-teman pekerja rumah tangga yang kehilangan pekerjaan. Jadi banyak mereka yang istilahnya ada yang diberhentikan sementara atau diberhentikan total permanen gitu kan. Cuman sayangnya adalah karena PSBB ini, para pekerja rumah tangga ini akhirnya kayak semacam luntang-lantung gitu Mbak. Jadi mau di Jakarta mereka nggak punya uang, nggak punya tempat tinggal, mau pulang tapi juga nggak boleh. Karena kan nggak bisa keluar dari Jakarta, harus ngumpet-ngumpet lah dan segala macam. Jadi makanya kayak akhirnya teman-teman pekerja rumah tangga ini yang lumayan, mereka kemarin cerita kayak, ya jadi kita juga bingung Kak, di sini kita nggak ada uang, tapi nggak boleh pulang, mau pulang juga nanti malah ditangkap dan segala macam. Jadi itu dilemanya mereka ada di situ. Oke. Ini barusan ada yang chat tadi karena sudah bergerak chatnya. Saya sih nggak. Udah kelewat di atas ya. Intinya tadi atas nama siapa ya bercerita di Jakarta Timur. Iya, yang dari Jakarta Timur bahwa ada anggota keluarganya yang menjadi korban SK, eksploitasi seksual anak ya. Dan katanya sudah mengakses RSPA Handayani, itu miliknya Kemensos. Tapi kemudian dipulangkan walaupun kondisinya belum pulih gitu. Mungkin karena situasi pandemi ini juga ya. Mungkin Kak Vivi juga mendengar korban-korban yang mungkin tadi seperti itu. Iya, jadi yang teman-teman di rumah aman itu Mbak emang kebanyakan mereka terus dipulangkan. Saya belum dengar sih kalau yang di RPSA. RPSA ini rumah aman kan ya? Iya. Ya ini. Iya, rumah aman emang mereka memang dipulangkan karena situasi safe house ini. Kalau misalkan memang butuh rumah aman lagi, saya nggak tahu Mbaknya ini kemarin sempat hubungin kita atau enggak. Tapi kalau misalkan memang membutuhkan, nanti bisa DM saya aja Mbak, nggak apa-apa. Nanti kasih tahu aja kayak kronologi dan segala macam gimana situasinya sekarang. Jadi kalau misalkan ada yang bisa kita bantu, karena kita belum dengar laporan yang ini. Cuman memang salah satu alasan kenapa kita akhirnya fokus untuk memberikan rumah aman karena dari LBHP waktu itu sempat bilang sama kita safe house atau rumah aman yang ada yang punyanya Gembala, punyanya P2T, P2A semua ditutup karena semua harus dipulangkan. Dan itu akhirnya sekarang bebannya kita itu mencoba untuk ngasih
apa namanya tempat aman yang baru untuk teman-teman yang dipaksa untuk keluar dari rumah aman, tapi juga masih banyak laporan baru ini gimana apa namanya untuk ngasih rumah aman ke teman-teman. Jadi ada kayak semacam dari dua arah itu banyak kebutuhan untuk rumah aman ini. Jadi mungkin Mbak nanti bisa DM aku aja Mbak kalau misalkan memang masih butuh. Gitu aja sih. Iya, tadi sudah dijawab oleh akunnya Naichiko. Terima kasih Mbak Naichiko ya, sudah mengabarkan. Tapi nggak apa-apa, tetap bisa mengkomunikasikan ya ke Kak Vivi, karena kan kita juga kalau memang belum pulih, lalu di sana apakah ada psikolognya atau lembaga layanan yang membantu, ya seperti itu. Supaya mungkin bisa kalau udah di RPSA berarti udah ada pendampingnya kali ya. Ya, nanti bisa DM ya Kakak Naichiko ya. Terima kasih sudah sharing juga, dan semoga apa namanya kejadian ini bisa kita atasi bersama. Iya, kita akan lanjut, masih ada pertanyaan berikutnya untuk Kak Vivi. Tadi ada beneficiaries-nya 200 ya. Ini pertanyaannya. Saya agak lupa Mbak berapa ininya, cuman kita ada laporan tiap minggu di akun Jakarta Feminis. Di 2 minggu pertama itu udah sampai 200-an sih sebetulnya. Jadi mungkin kalau misalkan kita hitung dengan apa namanya teman-teman yang di Bengkulu, teman-teman yang di Aceh, teman-teman yang di Jakarta, Tangerang, saya rasa udah ada lebih dari 200 sih. Iya, baik. Nah itu kondisi mereka, apakah setelah dibantu atau mendapatkan bantuan sekali, apakah mereka kemudian diberikan bantuan lagi atau gimana pengelolaan jadi untuk sekarang, untuk teman-teman yang apa namanya yang tadi yang perempuan kehilangan pekerjaan, jadi kita biasanya untuk sekarang kita bisa kasih, yang kita berikan bantuannya itu bentuknya sembako Mbak. Jadi kalau misalkan, jadi asumsi kita adalah oke, kita kasih sembako segini bisa untuk mereka bertahan nasi, beras, gula dan segala macam, mungkin sebulan lah. Tapi kembali lagi tergantung berapa banyak keluarganya. Nah kemarin itu sebetulnya kita juga sedang memikirkan gimana ya caranya biar ini itu bisa, bantuan yang kita berikan itu lebih sustainable. Karena apa namanya kebanyakan dari mereka sudah kita kasih sembako, tapi sebetulnya yang mereka butuhkan juga adalah bagaimana mereka bisa bertahan setelah sembako ini habis. Jadi banyak mereka yang kayak Mbak, kita sebetulnya butuh pekerjaan juga. Jadi banyak kemarin yang setelah kita kasih sembako, kita juga kasih bagi mereka yang istilahnya kayak terancam untuk diusir dari kontrakan, dari kosan, belum bayar listrik dan segala macam, kita juga berikan bantuan tunai. Jadi berapa kira-kira apa namanya butuh untuk bayar kosan, butuh bayar listrik dan segala macam. Dan bantuan yang kita kasih itu juga termasuk untuk kesehatan reproduksi. Jadi kayak pembalut yang model-model seperti itu kita berikan juga kepada para perempuan ini. Jadi apa namanya untuk listrik dan segala macam kita berikan bantuan tunai. Tapi akhirnya banyak juga yang balik lagi kita bilang, Kak, ini gimana uang yang kemarin udah habis, apa namanya saya masih belum dapat kerjaan. Dan yang sebetulnya yang bikin saya agak lebih ngenes adalah mereka tuh gimana, kita sih percaya Mbak, kita percaya banget dengan kondisi mereka sekarang. Kita tahu apa namanya kondisi sekarang tuh benar-benar luar biasa banget. Kita tahu mereka pasti kesulitan. Sekarang saya sampai nggak tega karena mereka terus ngirim, saya udah jual Kak semua barang saya, sampai difotoin lah bukti mereka jualan dan segala macam. Saya bilang Mbak nggak usah apa namanya, saya percaya sama Mbak, saya percaya sama Ibu. Tapi ya kembali lagi paling mereka kebanyakan sih balik lagi dengan tadi minta Mbak ini ada nggak Mbak kira-kira pekerjaan yang bisa saya lakukan untuk saya apa namanya bisa mengisi apa namanya mencari tambahan uang ini. Cuman ya kembali lagi akhirnya kita yang bisa kita lakukan adalah kita kasih bantuan lagi sebetulnya. Cuman ini kita sedang pikirkan gimana caranya bantuan yang kita kasih ke mereka itu bisa sustainable dan bisa membuat istilahnya bisa membantu mereka untuk bertahan selama pandemi ini. Cuman sayangnya adalah mungkin yang bisa kita lakukan sekarang adalah paling banter sekarang adalah advokasi sih Mbak sebetulnya ke pemerintah bahwa teman-teman perempuan ini, dan sebenarnya nggak hanya teman-teman perempuan, banyak teman-teman kelompok rentan lainnya yang benar-benar terdampak dan sampai sekarang belum mendapatkan bantuan. Banyak yang cerita sama kita, teman-teman PRT, juga teman-teman buruh kan banyak yang mereka itu tinggal di daerah yang bukan nggak sesuai dengan KTP mereka. Jadi kalau misalkan ada bantuan sosial yang masuk untuk daerah tersebut, biasanya mereka
apa namanya, biasanya mereka itu kalau misalkan ada bantuan sosial masuk karena KTP-nya nggak sesuai dengan daerah mereka tinggal, mereka dibilang, oh kamu nggak bisa dapat ini. Padahal Hmm. pengetahuan saya sebetulnya bansos itu, saya nggak tahu sih, pengetahuan saya banyak di tempat lain yang sebetulnya bantuan itu diperuntukkan oleh orang yang tinggal di situ, mau KTP-nya KTP situ atau bukan, kalau mereka tinggal di situ ya memang sudah lama dan segala macam ya mereka Hmm. berhak untuk mendapatkan bantuan, tapi ternyata kenyataan yang ada di lapangan nggak seperti itu. Jadi banyak yang akhirnya dari mereka sempat minta lagi karena gitu, Mbak, iya Mbak kemarin udah ada bantuan sosial dari pemerintah, cuman karena KTP saya nggak KTP sini, padahal saya udah lama Kak tinggal di sini. Hmm. Mereka akhirnya nggak dapat kayak gitu sih Mbak. Jadi paling advokasi sekarang yang kita harus kencengin lagi advokasi gimana caranya biar teman-teman perempuan ini, apalagi yang tadi aku cerita tentang korban kekerasan harus tes rapid untuk masuk ke Hmm. apa namanya safe house tapi nggak di Aman. cover oleh pemerintah, kita harus advokasi juga nih tentang apa tes rapid, tes gratis COVID buat teman-teman ini itu Betul, sih. betul, betul. Iya, sepakat. Tadi ada banyak poin ya dari Kak Vivi ini. Eh, ada soal itu ya, apa namanya, sustainability. Jadi di samping pemberian bantuan, juga bagaimana supaya mereka sebenarnya membutuhkan pekerjaan, terutama bagi mereka yang memang kehilangan pekerjaan atau memang mungkin terpisah dari rumah sehingga tidak punya lagi ini ya, siapa yang menanggung. Lalu ada juga tadi soal advokasi, bagaimana supaya rapid test ini memang kalau memang diwajibkan ya dibayar oleh pemerintah tentu saja. Dan Ya, tadi satu lagi saya kira perlu diperdalam ya oleh kita semua tentang aku lupa. Em, apa tuh tadi namanya? Oh itu, bagaimana supaya penerima bantuan dari pemerintah itu memang diberikan oleh kepada mereka yang tinggal di wilayah tersebut, tidak kalau memang KTP atau kartu keluarganya tidak di situ, ya kan harusnya diselesaikan ya. Persoalan administratif kan seharusnya tidak membuat hak-hak warga itu menjadi tercerabut gitu ya. ya, Nah, betul. em, apa namanya, selama ini, itu bagaimana, Kak, mereka yang mendapatkan bantuan dari, solidaritas ini, apakah Mhm. memang, kebanyakan mereka itu tinggal di wilayah yang, sebenarnya mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi kemudian mereka tereliminasi tadi? Maksudnya lebih banyak seperti itu kah? Teman-teman buruh sih Mbak, waktu itu di saat kita live sama Federasi Buruh Lintas Pabrik itu mayoritas, jadi mereka kemarin cerita waktu kalau nggak salah bulan pertama PSBB itu ada satu pabrik yang 800 anggota dari FBLP itu mereka diberhentikan sementara, tapi tidak ada istilahnya diberhentikan tapi nggak, bukan diberhentikan apa sih, kayak semacam cuti tidak berbayar gitulah bahasa ininya ya, bahasa ini apa formalnya, cuman intinya mereka Hmm. diberhentikan sementara tapi tidak mendapatkan gaji atau istilahnya tunjangan apapun. Dan Hmm. itu akhirnya kan membuat mereka kayak jadi ini gimana ya kok saya diberhentikan tapi saya nggak ada pemasukan dan segala macam, dan akhirnya mereka banyak yang cerita sebetulnya mereka mendapatkan bantuan, sebenarnya ada bantuan sosial dari teman-teman dari pemerintah, cuman sayangnya itu tadi banyak apa namanya yang uh, tadi karena KTP. Terus yang kedua adalah kalau perempuan yang berada dalam situasi, teman-teman buruh perempuan yang berada dalam situasi keluarga yang istilahnya tadi abusive, suaminya pelaku kekerasan dalam rumah tangga, itu banyak yang akhirnya yang ngambil itu suaminya tapi terus nggak dikasihin ke dia. Oh, oh ya? Ya, itu banyak Oh, kejadian kayak gitu. Jadi apa namanya, bilangnya kayak, oh udah kok udah di apa namanya, waktu mengambil sana udah diambil bu tadi sama suaminya kayak gitu. Apalagi kalau bantuannya bentuknya tunai. tunai. Nah itu. Mhm. Wah, ini ya menjadi catatan juga ya, bagaimana memang eh, kalau perempuan yang mengambil kan dia akan memikirkan bagaimana membeli sembako, bagaimana membeli kebutuhan yang di rumah sehari-hari. Ini kok dipakai apa ya kalau memang bantuan itu tidak disampaikan ke keluarga. Luar Iya biasa. makanya itu. Ya. Jadi bebannya akhirnya balik lagi ke perempuan sih. Kalau saya lihat kemarin juga teman-teman FBLP juga bilang gitu bahwa masalah dapur kebanyakan kan kalau di Indonesia. Mm-mm. Iya, masih dibebankan perempuan ya. Oke, sinyal kayaknya.
terputus. Sepertinya masalah jaringan, kawan-kawan. Ini di tempat saya muter-muter nih. Kak Vivi belum nyambung. Sebentar ya, kita tunggu ya. Bertanya kepada Kak Vivi dan lain-lain. Kita akan coba undang Kak Vivi lagi ya. Ini Kak Vivinya terputus kayaknya ya. Teman-teman bagi yang ingin bertanya kepada Kak Vivi dan juga berdialog lebih lanjut tentang bagaimana gerakan ini memberikan solidaritas kepada para perempuan korban kekerasan, dipersilahkan. Sebentar ya, kita tunggu Mbak Vivinya terputus lagi. Masih terputus, belum kembali. Kita cek dulu ya. Oke, kita coba. Kita coba lagi ya. Halo. Halo, halo. Maaf. Silakan. Tadi apa namanya? Bentar, aku balik dulu kameranya. Tadi apa namanya? Baterainya habis. Ternyata nggak lihat. Iya, yang penting semangat tetap menyala. Tetap masih. Iya, iya. Iya, jadi tadi kita sampai mana mau Sampai ngobrolnya? mana ya? Sampai lupa. Oh iya, apa namanya di Indonesia tadi ngomongin masalah teman-teman buruh perempuan. Iya, jadi kalau di Indonesia kan memang gitu ya. Maksudnya kita masih ada dalam masyarakat yang masih menganggap bahwa peran domestik itu kan dibebankan kepada perempuan. Jadi akhirnya mau nggak mau di saat kita ada di situasi seperti ini, di saat kayak kita harus berada di rumah, yang biasanya perempuan kayak ngasih apa namanya, biasanya kita sudah ada beban domestik, tapi karena suami akhirnya di rumah terus dan segala macam, anak-anak juga yang biasanya di sekolah, akhirnya sekarang bebannya jadi lebih banyak lagi dan akhirnya mau nggak mau di saat ada kekurangan apa namanya ransum pangan dan segala macam mau nggak mau ya yang memikirkan kebanyakan yang akan lebih pusing pasti teman-teman perempuan sih. Jadi itu akhirnya beban domestik itu akan jadi lebih banyak untuk teman-teman perempuan kayak gitu. Iya, betul ya. Dan ya kita berharap memang pemerintah melalui Satgas penanganan COVID ini kan juga tadi ya menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk bisa saling membangun kesalingan, membangun kesetaraan di masa pandemi karena perjumpaan di rumah akan terus-menerus gitu. Dan beban domestik itu kalau memang tidak dibagi rata ya selama-lamanya dan seterusnya itu akan membebani Iya, perempuan. gitu. Tapi kemarin sih yang sebetulnya yang sangat menarik, aku nggak tahu Mbak Kak Emma sempat lihat nggak sih yang kementerian di Malaysia sih, Kementerian Pemberdayaan Perempuannya sempat bikin kayak semacam infografis tentang bagaimana menghindari kekerasan dalam rumah tangga saat working from home. Katanya istrinya suruh ngomong dengan suara kayak Doraemon. Oh ya, aku nggak ngikutin. Kayak gimana itu Ya, ceritanya? iya, jadi mereka tetap bikin himbauan gitu. Jadi biar suami nggak sebel, kamu kalau ngomong diimut-imutin kayak gitu. Iya, Oh, jadi benar-benar kayak terus memutar, ya intinya kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi karena kita ngomong nggak dengan suara Doraemon kayak gitu. Jadi itu kemarin sempat teman-teman aktivis karena fenomena apa namanya naiknya laporan kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi ini kan nggak hanya terjadi di Indonesia, kayak dan negara-negara di apa namanya Eropa pun yang sudah lockdown duluan. sebentar ya, Kakak Vivi lagi bersambung dulu ya. Masih connecting. Masih ditunggu ya. Eits, Kak Vivinya terputus lagi. Kita coba lagi ya, kawan-kawan. Terima kasih yang sudah bergabung, menyaksikan. Kita akan tunggu Kak Vivi, mungkin ada masalah jaringan. Belum muncul. Oke, kita tunggu saja ya.
Kita tunggu dulu, Kak Vivi-nya belum muncul lagi. Tadi ada banyak cerita menarik dari Kak Vivi tentang bagaimana uh, mereka apa namanya membantu atau menggalang solidaritas bagi para perempuan korban kekerasan dan menemukan banyak hal ya yang halo. Halo, aduh Iya, ini apa namanya? Kayaknya harus aku pegangin gini deh, harus nyolok. iya, Soalnya iya, kalau iya. misalkan di itu kayak kepanasan gitu handphonenya, jadi terus dia mati sendiri. Tadi aku ngomong Iya. apa? Mau lanjut lagi? Itu yang Doraemon, Doraemon. Oh iya, Suara Doraemon. Doraemon. Iya, jadi apa namanya? Jadi kan kalau misalkan apa kejadian fenomena tentang naiknya laporan kekerasan dalam rumah tangga ini nggak hanya terjadi di Indonesia. Jadi kalau kemarin tadi kayak aku belum sempat nyebut. Jadi kalau menurut LBH Apik dalam 1 bulan kemarin kita melakukan PSBB itu naiknya bisa naik tingkat laporan itu naik sampai 3 kali. Jadi berlipatnya nggak ganda lagi, tapi udah 3 kali berlipat gandanya. Jadi dan itu yang naik nggak hanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, tapi kasus kekerasan dalam pacaran dan juga kekerasan berbasis gender online yang ranahnya digital itu juga naik, Mbak. Jadi itu apa namanya? Dan memang kalau dari Holoback sendiri karena kita fokusnya di ruang publik dan juga fokusnya di anak-anak muda, itu laporan untuk tadi kekerasan dalam pacaran yang bentuknya apa namanya? Online itu juga naik. Nah, ini fenomena ini ternyata nggak hanya di Indonesia, kayak di negara-negara Eropa yang udah lockdown duluan daripada kita, mereka sudah banyak yang apa namanya sudah ada istilahnya kayak semacam study-studinya apa yang mereka lakukan, lesson learn-nya, best practice, gimana caranya merespon teman-teman yang apa namanya mengalami kekerasan dalam rumah tangga di saat pandemi seperti ini. Dan begitu juga ternyata di negara-negara ASEAN, Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia. Dan itu dia kalau saya lihat sih selama sampai sekarang saya belum banyak begitu melihat respon yang menurut aku lumayan bagus dalam rangka tadi ya menyelesaikan isu-isu kekerasan terhadap perempuan selama pandemi ini. Di negara Eropa sih kayaknya di Prancis kayak gitu-gitu mereka sudah lumayan ada respon-respon yang lumayan punya perspektif gender yang baik. Tapi kalau di negara-negara Asia ini, tapi kalau kemarin sempat ngobrol sama teman-teman di Singapura, mereka sih tidak ada masalah kesulitan dengan rumah aman. Tapi kembali lagi karena Singapura sendiri juga jauh lebih rapi ya untuk respon COVID-nya sendiri secara umum. Sedangkan untuk Indonesia pun respon COVID secara umum pun saya rasa masih jauh tertinggal dari banyak negara tetangga lainnya, belum lagi ditambahin dengan isu-isu kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya itu sih. Jadi itu tadi yang disayangkan ya tadi yang teman-teman di Malaysia kemarin sempat heboh banget masalah itu kayak gimana sih ini apa namanya orang ngomongin KDRT saat pandemi malah yang disalahkan perempuannya. Malah yang harus begini harus begitu malah perempuannya, bukan kayak gimana caranya membagi peran domestik lah, laki-laki juga harus apa namanya ikut membantu istilahnya ikut ya tadi berperan dalam domestik gimana berbagi apa tugas ngurus anak, ngurus apa namanya mungkin istri kan juga ada yang sambil kerja juga kayak gitu kan. Nah itu sih jadi sangat disayangkan masih banyak yang respon-responnya itu sangat tidak adil gender, itu aja sih. Ya, artinya ini jadi akan terus kita suarakan ya, karena hal ini juga sudah beberapa kali juga disampaikan oleh jaringan, oleh aktivis perempuan, oleh para tokoh perempuan, tapi rasanya memang belum ada perubahan signifikan ya untuk bisa pemerintah itu mengambil satu tindakan yang lebih konkret untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, ya, supaya bisa berbagi peran dan seterusnya. Jadi kawan-kawan yang bergabung dalam dialog santai ini, jangan lupa ya, berbagi peran ya, kalau belum punya pasangan, cari pasangan ya, maksudnya apa? Jangan dulu, nanti habis corona. Oh iya, resepsinya ditunda dulu ya, nanti. Nah, kita akan lanjut. Ada pertanyaan berikutnya nih, Kak Vivi. Kak Vivi masih muter-muter? Sebentar. Ya, Kak Vivi masih muter-muter. Ya, tadi Kak Vivi sudah cerita bagaimana apa namanya sudah ada negara yang memberikan respon terhadap fenomena ya, fenomena
kekerasan terhadap perempuan ketika pandemi ini. Tapi sayangnya, nah masih ada tapinya tuh. Sayangnya respon dari negara tersebut masih yang menyalahkan perempuan, bahwa perempuannya sih yang nggak begini, perempuan yang nggak bersuara lembut dan seterusnya. Padahal seharusnya kan ada apa namanya? Sebentar kita tunggu sambil tunggu Kak Vivi ya. Harusnya kan yang diatur bukan hanya perempuan, atau yang diingatkan bukan hanya perempuannya gitu. Harusnya kita pemerintah dan kita semua mengingatkan masyarakat kita bahwa memang untuk membangun kesetaraan itu harus ada pembagian peran yang adil antara perempuan dan laki-laki. Ini untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Kalau untuk mencegah kekerasan seksual, itu panjang ya, nanti ya kita cerita ya. Oke, kita masih menunggu Kak Vivi yang tadi ada masalah jaringan. Kita tunggu untuk Kak Vivi bergabung lagi. Dan tadi Kak Vivi sudah cerita juga bagaimana gerakan yang dibangun untuk membantu atau memberikan solidaritas kepada para perempuan, tidak hanya perempuan korban kekerasan yang dibantu ya oleh gerakan ini, tapi juga perempuan yang kehilangan pekerjaan, atau perempuan yang memang mungkin tidak dibilang tidak di PHK, tidak, tapi dirumahkan tapi tidak dibayar, seperti itu. Dan juga ada banyak profesi yang para perempuan ini juga kemudian kehilangan pendapatan dan seterusnya. Terima kasih Kak Vivi sudah bisa bergabung lagi. Ini handphoneku aku nggak tahu deh, biasanya nggak gini, tapi ini somehow kayaknya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, ya. Kita tetap semangat kok Mbak. Semangat, oke. Nah kita mau lanjut nih. Tadi ada satu soal tentang sustainabilitas ya. Jadi berharap supaya bantuan ini bagaimanapun kan tidak bisa terus-menerus, tidak bisa setiap waktu, tapi mereka memang membutuhkan pekerjaan. Nah, kira-kira teman-teman ini kemudian ada juga tadi kan advokasi ya. Apakah ini juga menjadi bagian yang kemudian diadvokasikan untuk sustainability? Iya. Sebetulnya apa namanya saya juga melihat bahwa sustainability maksudnya kayak kondisi finansial bisa balik lagi adalah memang saya rasa nggak akan ideal dalam waktu dekat kan. Jadi akhirnya mau nggak mau sebetulnya yang kita advokasikan adalah sebetulnya bagaimana sih Mbak peran pemerintah ini bisa membantu teman-teman perempuan ini dalam kondisi pandemi ini. Karena kita lihat yang seperti aku bilang tadi sampai sekarang, salah satu alasan kenapa kita lakukan ini karena kita tidak melihat adanya gerakan dari pemerintah sendiri untuk membantu teman-teman kan. Jadi akhirnya mau nggak mau kita bersolidaritas bersama teman-teman perempuan dan juga solidaritas dari teman-teman yang mau membantu berdonasi atau bahkan sekedar share ke teman-temannya dan segala macam, itu menurut saya sudah menjadi bagian dari solidaritas kita sebagai kepada perempuan kelompok rentan ini. Jadi sekarang yang kita advokasikan adalah bagaimana pemerintah ini harusnya punya peran lebih sih sebetulnya, karena sampai sekarang kita juga melihat masih banyak yang belum terjangkau kalau misalkan adanya bantuan sosial dan segala macam. Belum lagi itu kartu prapekerja atau apalah itu yang katanya dibuat untuk memberikan solusi masalah pekerjaan kepada teman-teman selama pandemi ini. Cuman kalau misalkan dipikir, kita ngelihat dari kurikulum yang ada di kartu prapekerja pun itu nggak make sense gitu dengan realita di lapangan khususnya buat teman-teman tadi ya pekerja informal ini. Kira-kira kalau misalkan mereka disuruh kursus make up, yang mau di make upin siapa? Oh, nggak ada yang nikah, orang lagi corona kayak gitu. Misalkan kursus bahasa Inggris, kira-kira apakah terus mereka dalam sekali dua kali kursus langsung bisa lancar sampai bisa buka jasa translate dokumen? Kan enggak toh kayak gitu. Jadi saya rasa kayak bener-bener nggak ada manfaatnya sama sekali untuk teman-teman kelompok perempuan rentan ini. Jadi kalau misalkan pemerintah pun mungkin kalau misalkan kita ngelihat dari negara-negara lain yang sudah istilahnya memberikan jaminan sosial kepada masyarakatnya, ya memang mau nggak mau bantuan yang diberikan ya memang harus bantuan tunai yang diberikan ke tiap bulan. Cuman balik lagi kayak kemarin juga waktu kalau nggak salah saya diceritain dari lesson learn di teman-teman yang ada di
aduh mana negara mana ya. Cuman itu kejadiannya kebanyakan kayak gitu kalau teman-teman yang perempuan yang berada apa namanya yang berada pada situasi rumah yang tadi partnernya abusive dan segala macam ya gitu banyak manipulasi yang dilakukan oleh pasangan yang abusive itu untuk mendapatkan apa namanya ya tadi apa sumbangannya itu. Cuman banyak sih kalau misalnya kemarin saya cerita sama teman-teman di Australia itu mereka langsung masuk kayak ke rekeningnya masing-masing sih Mbak. Jadi misalkan individual itu ada dan kebetulan adik saya itu tinggal di Singapura. Dia juga kehilangan pekerjaan, suaminya juga kehilangan pemasukan, tapi dari pemerintah di sana setiap bulannya mereka mendapatkan istilahnya semacam kayak tadi jaminan sosial yang merata buat semuanya, asalkan dibuktikan oh dalam 2 bulan ini tidak ada pemasukan sama sekali yang kayak gitu-gitu sih. Jadi menurut saya memang mau nggak mau ya pemerintah harus memberikan bantuan tunai karena ya mau kerja Ya, nggak ada nggak ada. yang hiring lagi kayak gitu. Betul, betul. Nah, akhirnya memang saya juga melihat bahwa banyak perempuan ya yang kemudian entah bagaimana kondisinya ya karena tidak semua juga terbuka, itu banyak yang buka lapak ini ya, jual makanan Ya. seperti itu. Itu gimana tuh? Iya, itu juga sebetulnya salah satu yang kita bantu sih Mbak sekarang. Jadi saya sendiri secara personal mencoba untuk siapa aja deh yang jualan. Kalau misalkan memang butuh dipromo, ya monggo DM nanti saya repost kayak gitu. Dan kita di Jakarta Feminis itu tiap Rabu biasanya. Kalau misalkan di Facebook tiap Rabu kita buka lapak buat teman-teman. Silakan yang mau jualan, mau promosiin jualannya bisa ngepost di sini kayak gitu. Gitu di Facebook kita. Jadi kita tiap ininya apa seperti itu. Dan mungkin kebanyakan sih saya rasa juga teman-teman kemarin yang mendapatkan bantuan tunai dari kita banyak yang gunakan itu untuk modal mereka jualan sih seperti Wah, itu. Cuman ya kembali lagi mau apa namanya ya kebetulan alhamdulillahnya masyarakat Indonesia itu lumayan konsumtif ya. Jadi apa namanya kalau misalnya ada orang jualan gitu kan pasti dibeli. ya, yang penting enak lah. Kalau Iya, yang enak penting enak sih, semua. yang penting ya benar. Ya, kayak gitu jadi mesti dicobain gitu. Untungnya Iya, sih itu iya. kayak kemarin juga ada kasus di Aceh yang butuh bantuan kita. Salah satu yang mereka butuhkan memang modal juga untuk mereka bisa jualan karena dia harus keluar dari rumah dan dia tidak punya pekerjaan. Jadi istilahnya kayak kan kita juga butuh modal untuk dia bisa jualan. Oke, nggak masalah. Kita berikan bantuan apa namanya tunai untuk itu juga. Kayak gitu sih. Paling paling kalau misalnya dalam bentuk pekerjaan seperti itu kayak kemarin teman-teman Mbak dari ada yang dari Go Massage dan juga Go Clean karena ditutup kan apa jasanya terus mereka bilang Mbak ada nggak yang bisa saya kerjain terus akhirnya kita tawar-tawarin sih ke teman-teman ada nggak yang butuh bantuan dibersihin kosan atau gimana gitu akhirnya ada beberapa juga yang masuk kita akhirnya modelnya kayak gitu cuman ya kembali lagi ini kan nggak bisa selamanya kayak gini juga kan dan kita Ya, juga bukan penyalur kerja juga jadi akhirnya kalau misalkan semua kayak gitu ya gitu memang butuh bantuan yang lebih konkret sih dari pemerintah kayak gimana apa namanya yang bisa mereka lakukan untuk teman-teman perempuan ini dan sebetulnya sih nggak hanya untuk teman-teman perempuannya maksudnya banyak juga orang-orang yang apa namanya mengalami situasi finansial yang sulit ini kayak gitu kan tapi ya balik lagi memang di saat situasi kayak gini mau nggak mau kelompok yang lebih termarginalkan ya akan lebih rentan lagi gitu. iya betul. Menarik ya. Jadi ada banyak upaya yang dilakukan oleh Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta ini ya. Dari mulai menggalang solidaritas, kemudian menyalurkan kepada mereka yang membutuhkan, lalu mereka yang memang sudah disalurkan bantuan, memang masih membutuhkan untuk bisa terus survive, akhirnya kemudian bantuan itu diberikan dengan cara misalkan mempromosikan apa yang jasa atau produk yang mereka punya gitu ya. Saya kira ini menarik ya karena solidaritas itu kan mungkin tidak mesti semuanya harus berupa uang gitu ya atau in natura, tapi bisa berupa tadi kita mempromosikan mereka punya keahlian, mereka punya produk yang dijual dan masyarakat kita yang senang makan, cia, termasuk aku yang doyan makan juga. Oh ya tadi diingatkan oleh Kak Vivi ya ada waktu untuk promosi ya oleh Jakarta Feminis ini setiap hari Rabu. Nah ini juga hari Rabu nih. Jadi kawan-kawan nih yang punya Facebook dipersilahkan nanti coba dipantengin Facebooknya JFDG Jakarta Feminis Discussion Group. Nanti silahkan dipantengin ada kawan-kawan yang maaf tadi ada telepon masuk menyampaikan
bagaimana atau siapa saja yang pada hari itu mempromosikan apa yang mereka punya atau apa yang mereka jual dan seterusnya. Itu Ini kita lagi rame ini sih Mbak, biskuit Lebaran. Ya, betul. Oke, biskuit Lebaran nih pada saatnya nih ya. Nah, ini juga sudah mendekati akhir waktu ya. Karena kita dibatasi waktu, saya juga harus ada menghadiri rapat yang lain. Oke. Kak Vivi, kira-kira harapannya mungkin bagi mereka yang sudah dibantu itu Kak Vivi mengharapkan mereka supaya bagaimana supaya bisa survive dan seterusnya, dan juga harapan yang mungkin lebih konkret ditujukan kepada siapa, pemerintah untuk berbuat apa, seperti itu. Silahkan. Kalau buat teman-teman, kalau untuk teman-teman penerima manfaat sih, saya nggak berharap banyak kecuali mereka tetap sehat sih Mbak. Selalu semangat, jangan patah semangat walaupun situasi memang sulit banget. Cuman banyak sekali orang-orang yang peduli dan mau bersolidaritas sama mereka, termasuk kita semua yang kita berdua dan juga teman-teman dari Jakarta Feminis dan juga teman-teman Jala Story ya. Kita semua bersolidaritas sama mereka, jadi jangan patah semangat. Itu sih harapan saya untuk mereka. Harapan yang lebih konkret, semoga COVID cepat selesai. Amin. Karena ya. Iya betul, karena banyak banget Kak, misalnya ini nggak hanya masalah kesehatan, tapi juga akhirnya secara ekonomi pribadi pun juga teman-teman banyak yang sangat terdampak di situasi seperti ini. Dan mungkin ya kalau lebih konkretnya sih, saya jelas harapan saya kepada pemerintah yang jelas gitu loh. Kayaknya tuh kok nggak jelas banget, statementnya aja berubah dari satu menteri ke menteri yang lain beda-beda. Saya sendiri Mbak baca di berita itu sampai pusing banget, aduh nggak ngerti deh. Yang jelas ya tadi istilahnya jangan terus malah yang saya sayangkan tuh banyak yang mencuri kesempatan dalam kesempitan, kayak kemarin RUU Minerba tiba-tiba gol, kita nggak tahu apa-apa, belum lagi nanti ada RUU lain yang kita deg-degan, sedangkan RUU PKS nggak gol-gol. Padahal dalam situasi seperti ini ya, maksudnya kayak kita ngelihat sendiri dalam situasi seperti ini yang naik apa kalau nggak laporan kekerasan seksual. Sekarang kita tidak punya tool yang tidak punya alat yang mumpuni untuk bisa membantu teman-teman korban kekerasan seksual ini kan. Jadi akhirnya ya gitu tadi, bukannya malah mengesahkan undang-undang yang istilahnya memang sangat kita butuhkan, tapi malah mengesahkan undang-undang yang merugikan masyarakat kayak gitu sih. Dan jelas ya tadi langkah pemerintah itu harus jelas, kira-kira tuh maunya tuh gimana sih. Apakah kalau misalkan mau PSBB pun ya berarti saya nggak heran di saat banyak teman-teman yang akhirnya masyarakat lain yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah untuk bekerja, karena ya balik lagi mereka terpaksa harus melakukan itu. Kalau mereka nggak keluar untuk jualan di pasar, kira-kira mereka mau makan pakai uang siapa gitu kan, mereka tidak ada pemasukan dan segala macam, karena tadi tidak ada jaminan yang jelas dari pemerintah. Dan kalau misalkan di saat pemerintah ingin melakukan respon kepada pandemi ini, ya jangan tinggalkan teman-teman perempuan gitu, apalagi teman-teman kelompok marginal, karena ya mereka lah yang akan terkena dampak yang lebih buruk daripada kelompok-kelompok lainnya kayak gitu. Maksud saya kelompok marginal ini akan seperti teman-teman perempuan, teman-teman transpuan. Belum kemarin kita banyak ada cerita tentang Mira yang dibunuh dan dibakar, belum ada yang viral kemarin dikasih sampah lah dan segala macam. Dan teman-teman Sanggar Suara juga membuka donasi untuk bersolidaritas dengan teman-teman transpuan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membantu, dan saya harap mau untuk membantu teman-teman transpuan, bisa ke Sanggar Suara kayak gitu sih. Terima kasih. Untuk yang solidaritas yang digalang oleh Jakarta Feminis, apakah masih berlanjut atau gimana? Masih disampaikan? Masih. Nah, mungkin kalau masih kita masih berlanjut. Silakan disampaikan pesan-pesannya untuk menyumbang ke nomor berapa? Silakan. Aduh, nggak apa lagi aku nih. Kalau misalnya nggak mau nyumbang, ada di Instagram kita, sebetulnya lengkap di situ. Jadi teman-teman bisa langsung ke Instagramnya Jakarta Feminis, @jakartafeminis, T-nya di belakang Jakarta Feminis. Di situ sudah ada. Jadi kita juga update setiap minggu berapa yang kita keluarkan, berapa yang masuk, berapa yang kita keluarkan gitu.
Jadi kita berusaha setransparan mungkin untuk apa namanya penyaluran dana ini kayak gitu sih. Dan nggak harus apa namanya nyumbangnya nggak harus dalam bentuk apa namanya uang sih, bisa teman-teman kalau misalkan mau nyumbang sembako. Kemarin juga banyak apa namanya Kak Mbak Melani Subono kemarin juga sempat nyumbang kayak beberapa paket sembako, terus ada yang nyumbang beras, ada yang nyumbang masker juga kemarin. Teman-teman pendamping di daerah itu bahkan mereka untuk beli masker pun nggak bisa Mbak. Jadi akhirnya kemarin kita sempat beberapa kali ngirim masker kain ke teman-teman di daerah, Pak, untuk teman-teman pendamping di daerah karena mereka tadi kesulitan bahkan kayak apa vitamin dan segala macam untuk teman-teman pendamping di daerah harus muter ke apa namanya mendampingi para korban ini sih. Baik, luar biasa. Semoga solidaritas ini juga makin makin maju ya dan makin bisa memberikan manfaat kepada para perempuan yang memang sangat membutuhkan saat ini. Makasih banyak Kak Vivi sudah bersedia bergabung. Maaf ya, tadi mati-mati. Itu nggak apa-apa. Jangankan di Jakarta, gitu. Papua aja begitu. Maksudnya apa? Iya, makasih ya Mbak. Iya, terima kasih juga kawan-kawan yang sudah bergabung. Juga ada yang on off, nggak masalah. Semoga kita semua bisa membangun solidaritas yang sama buat perempuan korban kekerasan dan perempuan yang termarginalkan. Baik, sampai jumpa lagi di kesempatan lain dalam dialog. Thank you banyak Kak Vivi. Dadah. Ya, dadah.